Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan poin-poin dari makalah dasar keamanan komputer yang sudah saya buat. Makalah saya mengambil judul opsional solusi permasalahan keamanan jaringan nirkabel. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah dasar keamanan komputer dengan dosen pengampu Bapak Ambros. Oke, untuk latar belakangnya, makalah ini disusun karena melihat beberapa masalah keamanan jaringan nirkabel yang sangat umum seperti kata sandi default, kemudian kelemahan enkripsi, serangan DOS, kemudian serangan MITM, dan lain-lain. Tindakan keamanan yang memadai dan update akan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah keamanan tersebut. Namun mencari solusi untuk permasalahan keamanan jaringan nirkabel sangat memerlukan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai ancaman keamanan yang mungkin ada di jaringan nirkabel. Untuk makalah ini akan membahas tentang permasalahan keamanan jaringan nirkabel, kemudian potensi atau bahaya atau kelemahan ancaman pada jaringan nirkabel, kemudian teknologi keamanan untuk meningkatkan keamanan jaringan nirkabel. Penelitian ini atau makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah keamanan jaringan nirkabel, kemudian memberikan informasi tentang berbagai opsi atau pilihan untuk mengatasi masalah keamanan tersebut. Selain itu, makalah ini juga menjelaskan berbagai teknik pengamanan jaringan nirkabel yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan pengguna atau usernya. Sehingga dengan adanya makalah ini diharapkan pembaca mampu memahami permasalahan yang ada pada jaringan nirkabel dan mencari atau menemukan solusi terhadap permasalahan keamanan tersebut. Untuk penelitian ini atau makalah ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta studi pustaka literatur yang bersumber dari internet dengan mengumpulkan sejumlah sumber dari media bacaan yang akan dijadikan sebagai referensi dalam menguatkan materi makalah. Untuk analisisnya, yang pertama itu dari kelemahan keamanan jaringan nirkabel. Ada beberapa kelemahan dari jaringan wireless yang biasa digunakan attacker atau hacker dalam melakukan serangan terhadap keamanan jaringan nirkabel. Yang pertama itu ada hide SSID. Jadi banyak administrator yang menyembunyikan service set ID atau SSID jaringan wireless mereka dengan maksud supaya hanya pengguna atau hanya SSID yang dapat terhubung ke jaringan yang mengetahuinya. Namun sebenarnya itu kurang tepat karena SSID sebenarnya tidak dapat disembunyikan secara sempurna. Kemudian di saat-saat khusus seperti saat klien akan berhubung atau ketika akan memutuskan dari sebuah jaringan wireless, maka klien akan tetap mengirimkan SSID dalam bentuk plain text. Ya, walaupun sebenarnya plain text tersebut terenkripsi, namun apabila ada yang berniat menyadap akan dapat mudah menemukan informasi tersebut karena sudah ada beberapa tools yang dapat digunakan untuk mendapatkan SSID yang hidden, antara lain Gizmet atau Gizmek, SSID Jack atau AirJack, dan AirCrack. Kemudian ada teknologi WEP, Web Equivalency Privacy, yang merupakan salah satu standar enkripsi yang paling banyak digunakan. Namun sebenarnya teknik enkripsi ini memiliki celah keamanan yang cukup mengganggu dan sangat berbahaya, atau tidak ada lagi data yang bisa lewat dengan aman. Kelemahan dari WEP ini antara lain masalah kunci yang lemah atau password yang lemah, dan algoritma RC4 yang digunakan sudah banyak yang bisa memecahkan. Kemudian WEP masih menggunakan kunci atau password yang bersifat statis. Kemudian ada masalah initialization factor dan masalah integritas pesan cyclic redundancy check atau CRC32. Jadi aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan capture paket ada AI Rudam. Jadi setelah data ini di capture, setelah mencukupi, maka dilakukan proses cracking untuk menemukan WEP key-nya.
Nah, untuk melakukan crackingnya itu bisa menggunakan aircrack. Kemudian dari WPA PSK atau WPA 2 PSK. Jadi WPA 2 itu merupakan teknologi sementara yang diciptakan untuk menggantikan kunci WP. Ini ada dua, yaitu WPA PSK dan WPA Radius. Jadi untuk WPA PSK ini sekarang sudah dapat di crack ini dengan metode brute force attack secara offline. Brute force sendiri adalah metode dengan mencoba-coba banyak kata dari suatu kamus untuk membuka passwordnya. Jadi kemungkinan ini akan berhasil jika passpressnya atau kunci yang digunakan oleh tersebut memang ada atau sangat umum. Jadi untuk mencegah adanya serangan tersebut, kita bisa menggunakan passphrase yang cukup panjang atau bisa dalam satu kalimat. Kemudian dari MAC filter, jadi hampir setiap wireless access point atau router difasilitasi dengan MAC filtering. Namun MAC filtering atau MAC address ini sangat mudah untuk di spoofing atau bahkan dirubah, seperti IP config pada OS Linux atau Unix, atau beragam tools seperti Network Utilities, Regedit, SMAC atau MACchange pada OS Windows dengan mudah dapat digunakan untuk spoofing atau mengganti MAC address. Ini masih sering ya di perkantoran-perkantoran atau bahkan ISP hanya menggunakan proteksi MAC filtering. Dengan aplikasi word retrieving seperti Gizmet atau Gizmek atau aircrack tool, dapat diperoleh informasi MAC address setiap klien yang sedang berhubung ke access point. Jadi setelah mendapatkan access point tersebut dan mengubah MAC addressnya sesuai dengan klien tadi, kita bisa masuk ke jaringan tersebut. Karena duplikasi MAC address tidak mengakibatkan konflik di jaringan wireless. Kemudian masalah yang lain adalah weak protokol atau protokol yang lemah. Jadi kebanyakan protokol yang digunakan masih menggunakan metode protokol jadul seperti FTP atau TFTP atau Telnet yang sebenarnya desainnya tidak benar-benar aman dan memang sudah harus diganti atau diperbarui. Contohnya, seseorang dapat dengan mudah mengawasi traffic dari telnet dan mencari tahu nama user dan passwordnya. Kemudian selanjutnya dari software issue atau masalah perangkat lunak. Celah ini biasanya dibuat, tapi kebanyakan orang mengalami kerugian dari kelemahan seperti ini. Celah ini biasa dibakukan bahwa apapun yang dijalankan oleh root pasti mempunyai akses root, yaitu kemampuan untuk melakukan segalanya dalam sistem tersebut. Jadi eksploitasi yang sebenarnya mengambil keuntungan dari lemahnya penanganan data yang tidak diduga oleh pengguna, seperti buffer overflow dari celah keamanan format string yang sudah sangat biasa untuk saat ini. Kemudian dari hasil eksploitasi itu, hak akses pengguna akan dapat dinaikkan ke tingkat akses yang lebih tinggi atau disebut routing di sebuah host, karena penyerang biasanya membidik untuk mendapatkan hak akses root. Selanjutnya dari hardware issue, dari masalah perangkat keras. Perangkat keras sebenarnya tidak jarang mempunyai masalah pada penyerangan, hanya saja perangkat lunak yang dijalankan oleh perangkat keras dan kemungkinan kurangnya dokumentasi spesifik merupakan sebuah titik lemahnya. Contohnya pada Cisco dan Linksync. Kalau Cisco sendiri routernya dianggap mempunyai masalah sistematis di dalam perangkat lunaknya. Kemudian juga mempunyai beberapa celah keamanan yang terdokumentasikan dan patch yang diperlukan telah tersedia untuk waktu yang cukup lama. Kemudian dari Linksys-nya, karena harganya cukup murah dan banyak digunakan orang, dari celah keamanan yang paling sering itu adalah denial of service atau DOS dari penanganan parameter URL embed yang dikirim kepada perangkat. Ini dari segi konfigurasi yang salah atau misconfiguration. Jadi kesalahan konfigurasi pada server dan hardware sangat
sering membuat penyusup masuk dalam sistem dengan mudah. Jadi misalnya penggantian halaman depan situs, terus kemudian konfigurasi yang tidak jadi dapat menyebabkan usaha penyusupan menjadi lebih mudah, apalagi ada pilihan yang diambil oleh para penyusup. Jadi server yang menjalankan beberapa layanan SSH dapat dengan mudah disusupi bila mengizinkan penggunaan proteksi versi 1 atau remote root login diizinkan, seperti buffer overflow yang dapat menyebabkan penyusup dapat mengambil hak akses root atau root ataupun untuk menebak password root dengan menggunakan brute force password. Untuk ancaman-ancaman terhadap jaringan kampus sebenarnya sudah disebutkan beberapa di atas tadi. Untuk yang lainnya ada sniffing to eavesdrop atau paket yang merupakan data seperti akses HTTP, email dan lain-lain dilewatkan oleh gelombang wireless dapat ditangkap dengan mudah dan dianalisis menggunakan aplikasi paket sniffer seperti Gizmet. Kemudian konfigurasi akses point yang tidak benar yang menyebabkan jaringan dapat dengan mudah disusupi oleh attacker. Ini karena biasanya kurangnya pemahaman dalam mengkonfigurasi sistem keamanannya. Kemudian denial of service attack atau DOS dilakukan dengan flooding atau membanjiri jaringan, jadi sinyal wireless berbenturan dan menghasilkan paket-paket yang rusak. Kemudian ada man in the middle attack. Salah satunya dengan mengeksploitasi address resolution protocol atau ARP pada TCP IP, sehingga hacker yang cerdik dapat mengambil alih jaringan wireless tersebut. Kemudian ada rogue unauthorized access point. Ini dapat dipasang oleh orang yang ingin menyebarkan atau memancarkan transmisi wireless dengan cara ilegal. Ya, tujuannya penyerang dapat masuk ke jaringan melalui access point ilegal ini. Kemudian scanning. Ya, ini mendapatkan informasi sebanyak-banyak dari IP korban. Kemudian dengan data tersebut hacker atau attacker dapat menyiapkan serangan yang akan dilancarkan. Ada Nmap yang merupakan network scanner yang banyak digunakan oleh profesional di bidang network security. Walaupun tujuannya walaupun sebenarnya banyak yang tools yang lain, tapi untuk sampai saat ini yang masih populer adalah Nmap ini. Dan ada juga Nessus yang merupakan network scanner. Namun untuk Nessus ini kelebihannya dia akan tetap melaporkan apabila terdapat celah keamanan pada target yang diperiksa. Kemudian ada rootkit, itu untuk menghilangkan jejak penyusupan dengan mengikutkan beberapa tools yang sudah dimodifikasi seperti di Linux, sehingga tidak dapat melihat background proses yang berjalan. Kemudian ada password cracking, kita menggunakan biasanya brute force, yaitu tadi mencoba semua kemungkinan kata kunci untuk bisa ditebak supaya mengakses ke dalam sistem. Kegiatan-kegiatan yang mengancam keamanan jaringan dilakukan dengan cara yang dikenal dengan war chunking, war driving, war flying, war spamming, dan war spying. Banyaknya akses point atau base station yang dibangun seiring dengan semakin murah biaya berlangganan internet menyebabkan kegiatan hacking sering diterapkan untuk mendapatkan akses internet ilegal yang tentunya supaya tidak perlu membayar. Untuk antisipasi sendiri ada 3 proses utama atau 3 langkah utama yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah prevention atau pencegahan. Akses yang tidak diinginkan ke dalam web dapat juga dengan memilih dan melakukan konfigurasi layanan atau service yang berjalan dengan hati-hati. Kemudian dengan melakukan observasi. Jadi untuk perawatan jaringan harus termasuk melihat isi log yang tidak normal yang dapat dirujuk ke masalah keamanan yang tidak terpantau. Kemudian dari respon, bila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi maka harus segera diambil tindakan. Bergantung pada proses produktivitas dan masalah yang menyangkut dengan keamanan, maka ya harus melakukan tindakan yang tepat. Bila prosesnya sangat vital atau sangat berpengaruh, maka akan di-shutdown untuk sistemnya ini. Kemudian atau static victim atau korban statistik. Jadi keamanan jaringan meliputi
beberapa hal yang berbeda yang mempengaruhi keamanan secara keseluruhan. Contohnya adalah virus, serangan dari dalam WiFi itu sendiri, kemudian pencurian perangkat keras atau hardware, penetrasi ke dalam sistem, serangan DOS, sabotase, serangan wireless terhadap jaringan, dan penggunaan yang salah terhadap aplikasi webnya. Namun ada beberapa tips untuk mengamankan jaringan nirkabel. Yang pertama, kita bisa gunakan filter keamanan yang ada dalam hardware wireless. Jadi semakin mahal harga hardwarenya, maka akan semakin lengkap fitur keamanannya. Jadi harus disesuaikan dengan harga juga. Kemudian bisa kita gunakan pares yang tidak mudah tebak atau menggunakan full dari 64 karakter heksadesimal untuk WPA key dan passwordnya. Kemudian jangan lupa lakukan update perangkat lunak keamanan secara berkala. Dan sebisa mungkin gunakan dan aktifkan fitur WPA. Jadi baik itu WPA EAP dan radio servernya kita aktifkan. Kemudian untuk gunakan web login HTTPS dan radio seperti sistem 802.1 pada perusahaan besar. Untuk web login bisa menggunakan salah satu service yang disediakan dengan biaya rendah tanpa memerlukan data server dan hanya menggunakan wireless router yang support DDWRT versi standar. Dengan demikian pengimplementasian sistem keamanan yang reliable jaringan wireless tidak perlu mahal. Ini biasanya disediakan oleh pihak ketiga untuk servisnya. Dan kita perlu memberikan pengetahuan tentang sistem keamanan jaringan wireless bagi user, sehingga supaya username dan password harus disimpan dengan baik untuk mencegah kebocoran dari sisi usernya. Kemudian kita bisa juga menggunakan software pendukung. Jadi kita bisa menggunakan service dari pihak ketiga atau kita juga menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Hotspot Sheet yang berguna melindungi hotspot WiFi, kemudian Who's on My WiFi, kemudian ada VPN. Jadi kita bisa menggunakan teknologi VPN untuk mengamankan koneksi internet. Jadi untuk kesimpulannya dari makalah ini, karena keamanan jaringan ini merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama karena kelemahan yang dimiliki oleh teknologi jaringan nirkabel masih sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan serangan. Jadi ada beberapa masalah yang memang perlu diperhatikan dalam penggunaan jaringan nirkabel seperti penyadapan, pemalsuan identitas, dan serangan DOS. Jadi untuk memastikan keamanan jaringan nirkabel, ada beberapa teknik yang dapat digunakan seperti enkripsi data, pengaturan hak akses, dan penggunaan protokol keamanan jaringan. Selain itu, penting juga untuk melakukan pemantauan terhadap jaringan nirkabel secara teratur dan melakukan pembaharuan keamanan pada perangkat dan sistem jaringan. Untuk pengimplementasian jaringan nirkabel perlu diingat bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama antara pemilik jaringan, pengelola jaringan, dan pengguna jaringan nirkabel itu sendiri. Sehingga semua pihak harus bekerjasama untuk memastikan keamanan jaringan nirkabel agar tetap terjaga dan terhindar dari serangan. Dengan memperhatikan masalah keamanan jaringan dan menerapkan teknik keamanan yang tepat, diharapkan penggunaan jaringan nirkabel dapat memberikan manfaat dan keuntungan yang maksimal tanpa mengorbankan keamanannya itu sendiri. Ini demikian untuk poin-poin dari makalah opsional solusi permasalahan keamanan jaringan nirkabel. Ya, untuk kritik dan saran bisa disampaikan pada saya untuk perbaikan atau untuk evaluasi dan untuk menambah wawasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.